Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lebih buruk dari Orde Baru, Gede Siriana pun mengatakan bahwa 6 tahun Jokowi berkuasa, korupsi merajalela dan sudah bentuk dinasti. Pemerintahan Joko Widodo dipandang jauh lebih buruk dibandingkan pemerintahan era Soeharto alias era Orde Baru. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies atau Infus, Gede Siriana Yusuf saat menjadi narasumber di acara diskusi obrolan bareng Bang Ruslan bertajuk KKN+D dan Dampak Besarnya yang digagas oleh Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa 30 Maret yang lalu. Dalam acara ini, Gede menampilkan sebuah bagan terhadap KKN+D, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme plus dinasti. Menurutnya, dirinya melihat sebuah fakta bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan 2020, sebanyak 141 kepala daerah terjerat kasus korupsi, 120 yang ada di antaranya bupati wali kota dan 21 gubernur. Artinya di sini korupsi di era reformasi justru semakin parah. Mengapa semakin marah? Karena dia melahirkan dinasti. Dinasti sendiri menurut Gede juga bisa terbentuk apabila sudah terjadi akumulasi aset harta dari korupsi. Nah, kemudian itu kenapa di era reformasi justru melahirkan dinasti. Artinya, korupsi jalan terus melahirkan akumulasi aset. Akumulasi aset ini digunakan untuk membentuk dinasti, dan dinasti ini akan menghasilkan lagi atau melahirkan kembali korupsi yang maha dahsyat. Sehingga Gede berkesimpulan bahwa era reformasi khususnya di pemerintahan Jokowi jauh lebih buruk dibandingkan dengan pemerintahan era Soeharto. Bisa dilihat, 6 tahun kepemimpinan pemerintah Soeharto itu belum ngapa-ngapain, belum ada kasus korupsinya, belum ada dinastinya. Tapi di era pemerintahan 6 tahun Jokowi berkuasa, korupsinya merajalela dan dia sudah membentuk dinasti. Anak dan mantunya sudah bisa tampil. Padahal kalau dia bukan anak presiden atau mantu presiden itu mungkin saja siapa yang mau pilih. Demikian kata Gede. Persoalan korupsi yang melibatkan pejabat negara saat ini menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo lebih buruk dibandingkan zaman Orde Baru. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies Gede Siriana Yusuf saat berbincang pada dialog virtual dengan tema KKN+D dan Dampak Besarnya, di mana digelar oleh Kantor Berita Politik RMOL. 6 tahun kepemimpinan Soeharto dia belum ngapa-ngapain, belum ada dinasti, tapi 6 tahun Jokowi berkuasa, korupsi merajalela dan dia sudah bentuk dinasti. Anak mantunya jadi kepala daerah. Gede juga menjelaskan, secara umum persoalan korupsi di era reformasi saat ini menunjukkan indikasi yang semakin parah. Hal ini terjadi karena adanya upaya-upaya penguasa untuk melahirkan dinasti dengan memanfaatkan akumulasi aset dari hasil korupsi. Akumulasi aset digunakan untuk membentuk dinasti, dan dinasti melahirkan kembali korupsi yang dahsyat. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya sudah ada perlawanan dari masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa. Sayangnya menurutnya masyarakat juga sudah dibuat untuk bermental koruptif. Mental koruptif ini terlihat saat pemilu yang mahal. Di sana ada jual beli suara. Ini juga yang membuat masyarakat kurang mendapat penolakan terhadap pelaku korupsi. Begitu pungkasnya. Era Joko Widodo memang lebih buruk daripada Orde Baru, seperti pertumbuhan ekonomi maupun demokrasi. Jokowi menggunakan politik Solo yang memanipulasi secara halus. Soeharto politik Jogja memanipulasi rakyat halus juga. Tapi lebih gaya Solo lebih tidak kelihatan. Begitu kata aktivis politik sekaligus pemerhati budaya Ki Gendeng Pamungkas. Seperti dikutip dari media Suara Nasional. Menurut Ki Gendeng, era Jokowi rakyat makin sengsara. Iuran BPJS akan dinaikkan, kebutuhan bahan pokok naik. Di era Orba masih ada subsidi untuk rakyat kecil. Kata Ki Gendeng, rezim Jokowi ini juga membungkam mahasiswa. Apalagi ada undang-undang yang akan disahkan terkait penghinaan terhadap presiden. Ia mengatakan Jokowi bukan orang kuat sehingga muncul banyak kekuatan yang membuat pemerintahan Jokowi terombang-ambing. Soeharto kuat, bisa mengambil kebijakan, semua setuju semua. Begitu pungkasnya.
Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance, Didik Rahbini juga menilai kesenjangan sosial pada masa pemerintahan Joko Widodo lebih buruk dari era Orba. Hasilnya, rasio mengalami sedikit penurunan, tetapi tetap lebih jelek dibandingkan pemerintahan pada masa Orde Baru jika dilihat dari sekadar angka gini, rasio pengeluaran keluarga. Kebijakan Jokowi juga dinilai instan, minimal, dan juga populis. Didik mengkritik pemerataan pembangunan yang dilakukan Jokowi instan dan minimal. Bahkan bisa dikritik kebijakan pemerintah karena tidak serius dan tidak kuat. Desakan politik menyenangkan konstituen juga dinilai menjadi sebab Jokowi akhirnya mengambil kebijakan bersifat populis tuna. Contohnya adalah program dana desa. Program dana desa ini menjadi sorotan Didik. Pesatnya kenaikan dana desa namun tingginya Gini rasio menjadi dasar kritikannya. Menurutnya program itu sangat politis untuk membeli suara karena dipromosikan oleh partai politik. Seperti bagi-bagi uang ke konstituen. Seperti bermanfaat tapi tidak produktif. Selain itu data BPS juga tidak bisa dipakai. Didik juga mengatakan pemerintah selalu menggunakan data BPS yang menunjukkan adanya penurunan kemiskinan. Namun hal itu juga celah kritik. Didik mengatakan angka Gini rasio pada saat ini masih jauh lebih tinggi dari masa Orde Baru, sehingga penurunan tersebut bukan suatu prestasi khusus. Kedua, angka BPS hanya bisa dipakai dalam wilayah terbatas, semisal ruang akademik, tetap tidak bisa mengukur masalah kesenjangan nyata di lapangan. Alasan data BPS tidak bisa dipakai secara kritis untuk melihat kesenjangan di lapangan karena alat ukur kesenjangan tersebut bukan untuk mengukur kekayaan, tapi mengukur pengeluaran yang kemudian dianggap sebagai pendapatan dan dianggap bisa atau dipersepsikan bisa diklaim sebagai indikasi kekayaan. Lebih buruk dari Orde Baru, Gede Siriana pun mengatakan bahwa 6 tahun Jokowi berkuasa, korupsi merajalela dan sudah bentuk dinasti. Pemerintahan Joko Widodo dipandang jauh lebih buruk dibandingkan pemerintahan era Soeharto alias era Orde Baru. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies atau Infus, Gede Siriana Yusuf saat menjadi narasumber di acara diskusi obrolan bareng Bang Ruslan bertajuk KKN+D dan Dampak Besarnya yang digagas oleh Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa 30 Maret yang lalu. Dalam acara ini, Gede menampilkan sebuah bagan terhadap KKN+D, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme plus dinasti. Menurutnya, dirinya melihat sebuah fakta bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan 2020, sebanyak 141 kepala daerah terjerat kasus korupsi, 120 yang ada di antaranya bupati wali kota dan 21 gubernur. Artinya di sini korupsi di era reformasi justru semakin parah. Mengapa semakin marah? Karena dia melahirkan dinasti.